Puji Tuhan. Salam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam bahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena malam ini kita akan berada di bawah kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahtanya, sujud menyembah Allah yang hidup. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah doa penyembahan malam ini. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-13, bagian A. Fokus kita memperhatikan bagian A, tidak salah membaca seluruh ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu juga, meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu, Ya. dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, Mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Terus telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, Ya. sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. puji Tuhan. Perhatikan kalimat yang harus kita perhatikan dari Kolose pasal 2 ayat 13 secara khusus bagian A, yaitu kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Saudaraku, faktor penyebab dahulu bangsa kafir dianggap sudah mati. Faktor penyebab dahulu bangsa kafir dianggap sudah mati. 1. Oleh pelanggaran. 2. Oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kesimpulan dari Kolose Kolose pasal 2 ayat 13 adalah faktor penyebab dahulu bangsa kafir dianggap sudah mati. 1. Oleh pelanggaran. 2. Oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita perhatikan terlebih dahulu. Kita akan memperhatikan kedua hal itu. Dimulai dari tentang pelanggaran bangsa kafir. Dimulai dari tentang pelanggaran bangsa kafir. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati Ya. karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu sudah mati karena pelanggaran atau karena dosa. Terus Kamu hidup di dalamnya Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Ya. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Terus Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Terus? dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. puji Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran bangsa kafir di waktu-waktu lampau, ya, atau pelanggaran-pelanggaran bangsa kafir dahulu, atau di waktu-waktu lampau. Strip pertama, mengikuti jalan dunia. Strip yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh jahat di udara yang disebut juga dengan setan. Strip yang ketiga, menuruti kehendak daging. Amin, saudaraku. Amin. Saya ulangi ya, pelanggaran-pelanggaran dari bangsa kafir di waktu-waktu lampau atau dahulu. Strip pertama, mengikuti jalan dunia. Strip yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau roh-roh jahat di udara yang disebut juga dengan setan. Strip yang ketiga, menuruti kehendak daging. Amin. Amin. Kesimpulannya, dunia, setan dan daging, ketiga-tiganya adalah seteru Allah yang menyebabkan bangsa kafir berdosa, jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Amin, saudaraku. Amin.
Kesimpulannya, dunia, setan, dan daging, ketiga-tiganya adalah seteru Allah yang menyebabkan sehingga bangsa kafir berdosa. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa bangsa kafir berdosa karena dunia? Tanda tanya. Mengapa bangsa kafir berdosa karena dunia? Tanda tanya. Sekarang mari kita perhatikan jawabnya. Karena di dalam dunia ini ada jalan yang tanpa disadari. Karena di dalam dunia ini ada jalan yang tanpa disadari mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan bangsa kafir ke dalam dosa. Amin, saudaraku. Di dalam dunia ini ada jalan yang tanpa disadari. Ternyata jalan itu mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan bangsa kafir ke dalam berbagai-bagai dosa dan pelanggaran. Puji Tuhan. Haleluya. Jalan tersebut disebut dengan jalan tanpa aturan atau tanpa salib. Jalan tanpa salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jalan yang arusnya menghanyutkan dan menenggelam itu disebut jalan tanpa aturan atau jalan tanpa salib. Puji Tuhan. Kalau berjalan tanpa aturan, maka akan tabrak sana, tabrak sini. Banyak terjadi kekeliruan nantinya. Sehingga tabrak sana, tabrak sini. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat 13, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jalan yang benar. Iya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Iya. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Puji Tuhan. Jalan yang lebar adalah jalan tanpa salib, namun menuju kepada kebinasaan. Jalan yang lebar disebut jalan tanpa salib atau jalan tanpa aturan, akan berujung kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau berjalan di tengah-tengah jalan tanpa salib, tanpa ada aturan-aturan, tanpa rambu-rambu di jalan, terjadi di situ tabrak menabrak, terjadi di situ banyak terjadi kekeliruan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang lurus, terus tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itulah jalan tanpa aturan, jalan tanpa salib. Puji Tuhan, jalan tanpa rambu-rambu. Di situ banyak kesalahan, sampai akhirnya berujung kepada maut. Haleluya. Memang, saudaraku, banyak orang di tengah jalan mengabaikan rambu-rambu jalan, ingin cepat sampai, malah cepat-cepat menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Dan itu juga kita alami masing-masing. Amin, saudaraku. Ayo kita belajar berjalan dengan jalan salib, mengikuti aturan atau rambu-rambu, supaya jangan terjadi banyak kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, karena jalan tanpa aturan akan menuju kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, itu pertanyaan yang kedua. Mengapa bangsa kafir berdosa karena setan?
Mengapa bangsa kafir berdosa karena setan? Jawabnya, karena bangsa kafir taat kepada setan. Sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa bangsa kafir berdosa karena setan? Jawabnya, karena bangsa kafir taat kepada setan. Amin. Tanda apabila taat kepada setan, tanda apabila taat kepada setan, yaitu mendurhaka atau memberontak kepada Allah. Tanda taat kepada setan yaitu mendurhaka atau memberontak kepada Allah. Puji Tuhan. Kita lihat dulu orang-orang yang memberontak, seperti Bani Korah dan Maryam. Seperti Bani Korah dan Maryam, merasa diri layak, lebih benar dan lebih suci. Bilangan 12 ayat 2. Bilangan 12 ayat 2. Bilangan 12 ayat 2, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberontakan Miriam dan Harun Kepada Musa. Boleh baca ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa, Ya. berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Mengatai berarti memberontak kepada Musa. Terus? Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Ya, ayat 2. Kata mereka, Ya. sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Hanya kepada Musa saja. Terus? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Ya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Intinya di sini adalah Maryam memberontak kepada Musa karena ia merasa diri layak. Puji Tuhan, merasa diri layak, merasa diri lebih benar, lebih suci dan lebih berkenan daripada Musa. Nah, orang yang merasa diri layak, merasa diri berkenan, lebih benar dan lebih suci, ini cenderung memberontak. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sebaliknya, kalau orang itu merasa diri tidak layak, merasa diri tidak suci, tidak benar, pasti orang semacam ini berjuang untuk berbuat lebih baik, lebih benar, berjuang untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau seseorang sudah merasa lebih pantas, lebih layak, lebih benar, lebih suci dari yang lain, cenderung akan memberontak. Seperti Maryam, merasa dirinya merasa diri pantas juga menjadi pengantara dalam hal melayani umat Israel. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Sekarang kita lihat pemberontakan Bani Korah. Disingkat-singkat saja. Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 1 loncat ayat 9 sampai 10. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Iya. Korah bin Izhar bin Kehat bin Lewi, Intinya dia suku Lewi. Terus beserta Datan dan Abiram, ya, anak-anak Eliab, ya, dan On bin Pelet, ya, ketiganya orang Ruben. ya. Datan, Abiram dan On itu dari keturunan dari suku Lewi. Sedangkan Korah dari suku Lewi. Korah dari suku Lewi, keturunan Lewi. Datan, Abiram, On itu keturunan dari Ruben. Terus loncat ayat 9 sampai 10. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu... Boleh baca ayat 8 mulai. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. dia dari suku Lewi. Terus Belum cukupkah bagimu belum cukup bagimu. Terus bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dipisahkan dari 12 suku Israel. Terus dan umat Israel, ya, dan diperbolehkan mendekat kepadanya untuk melayani Tuhan. Terus supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan ruangan suci. Terus dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. ya, terus Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat Iya. bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Bani Lewi. Terus Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. menuntut pangkat imam. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Bani Korah memberontak kepada Musa dan Tuhan. Sebab Korah menuntut pangkat imam, menuntut pangkat imam, menuntut jabatan yang lebih tinggi lagi.
Sementara Tuhan sendiri sudah memisahkan suku Lewi dari suku-suku lain dan diizinkan untuk melayani Tuhan di dalam ruangan suci. Lalu kurang apa lagi? Kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 5 ayat 10, Tuhan yang membuat suatu kerajaan dan membuat imam-imam bagi Allah, itu adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Lalu kurang apa lagi? Tetapi di sini kita melihat bahwa Korah dan kroni-kroninya memberontak kepada Musa, memberontak kepada Tuhan. Dia menuntut pangkat imam lebih tinggi lagi. Puji Tuhan. Orang yang memberontak selain merasa diri pantas, layak, lebih benar, lebih suci, tidak puas dengan kedudukan dan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, kita lihat, tampilkan dulu tabernakel. Tugas dari imam dan suku Lewi adalah untuk melayani Tuhan di dalam ruangan suci. Sampai ke dalam ruangan suci, melayani umat Israel, dan juga diizinkan mendekat kepada Allah dan berada di dalam ruangan suci untuk memperhatikan 3 macam alat di dalamnya. Itulah meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Sudah, suku Lewi dan imam-imam yang lain diizinkan untuk mendekat kepada Tuhan, melayani umat Israel, melayani Tuhan di dalam ruangan suci. Kurang apa lagi? Yang terpenting bagi mereka seharusnya memperhatikan mezbah korban bakaran, berarti bertobat setiap hari, dan juga hidup di dalam pengudusan. Itulah kolam mezbah tembaga, kolam pembasuhan tembaga. Itu saja yang diperhatikan. Bertobat setiap hari, kemudian senantiasa di dalam pengudusan setiap hari. Baptisan itu tidak berhenti hanya pada kolam pembasuhan, tetapi terus-menerus mengalami pengudusan oleh air dan firman. Itu saja yang diperhatikan. Tidak perlu menuntut jabatan, menuntut pangkat imam lagi. Itu saja yang diperhatikan. Baik kita semua yang sudah melayani imam-imam ataupun yang belum melayani, yang terpenting perhatikan pertobatan berlangsung setiap hari. Kemudian pengurusan terus berlangsung setiap hari oleh air dan firman. Itu saja cukup. Sebab seorang imam untuk memasuki ruangan suci terlebih dahulu mencuci 2 tangan dan 2 kaki, baru layak masuk ke ruangan suci untuk memperhatikan 3 macam alat yang ada di dalamnya. Tidak usah terlalu bulu-bulu menuntut pangkat imam lagi. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kesimpulannya, pemberontakan terjadi karena keberadaannya ingin diakui. Karena keberadaannya ingin diakui. Ingin diakui. Nah, orang-orang seperti ini disebut taat kepada setan, bukan lagi taat kepada Tuhan. Sehingga terjadilah pemberontakan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Setuju bertobat tiap hari? Dalam pengudusan oleh air firman setiap hari? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Mengapa bangsa kafir berdosa karena daging? Mengapa bangsa kafir berdosa karena daging? Jawabnya yaitu karena bangsa kafir hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Jawabnya karena bangsa kafir hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Jawabnya karena bangsa kafir hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Jawabnya karena bangsa kafir hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Jawabnya karena bangsa kafir hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging.
sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Siapa yang masih hidup menurut hawa nafsu dan menuruti kehendak daging di sini, masih ada, sudah tidak lagi. Seber sudah tidak lagi. Puji Tuhan. Turunkan tangan. Haleluya. Dengan pengakuan kita ini berarti ada keinginan untuk memperbaiki kelakuan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Roma 8 ayat yang kelima. Setuju ya? Ingin memperbaiki kelakuan ya? Untuk tidak hidup menurut hawa nafsu daging lagi ya? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebetulnya saya tambahkan sedikit, orang yang menuruti hawa nafsu dan menuruti kehendak daging itu sebetulnya menyiksa diri sebetulnya. Percaya saja. Contoh kecil, buka Android sampai jauh malam, itu kan menyiksa diri itu. Dan masih banyak lagi keinginan daging yang lain. Sebetulnya keinginan daging itu menyiksa diri, menyusahkan diri dalam berbagai-bagai duka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Roma pasal 8 ayat 5. Hidup oleh roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya, terus. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak memikirkan perkara-perkara rohani, perkara di atas. Tidak memikirkan kegiatan-kegiatan rohani. Tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, ibadah pelayanan, dengan segala kegiatan yang ada dalamnya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu orang yang hidup menurut daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging saja, untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya. Ia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Ia tidak akan pernah memikirkan perkara di atas, perkara rohani. Tidak akan pernah memikirkan kegiatan rohani, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu jauh itu dari hatinya. Orang yang hidup menurut keinginan daging tidak akan pernah memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu jauh dari hatinya itu. Makanya saya sangat heran melihat imam-imam yang sudah menerima jabatan imam sesuai karunia-karunia yang dipercaya Tuhan, tetapi masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging untuk memuaskan hawa nafsu dagingnya. Sampai HP saja takut untuk diangkat. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian ayat 6 sampai 7. Karena keinginan daging adalah maut, Ya. tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. ya, Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. keinginan daging, hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging menjadi seteru bagi Allah. Sebab orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ia tidak taat kepada firman Allah, tidak taat kepada aturan-aturan dari surga, dari Allah. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita ada dalam perhimpunan ini, berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, tentu ada aturan. Kita harus takluk kepada aturan yang turun dari surga. Jangan sampai yang sudah melayani Tuhan hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, tidak takluk kepada aturan yang turun dari surga.
Itu sangat menyeramkan sekali. Puji Tuhan. Nah, itulah tentang pelanggaran-pelanggaran. Puji Tuhan. Itulah tentang pelanggaran atau karena dosa. Paham saudaraku? Pelanggaran dari bangsa kafir. Sekarang tentang tidak disunat secara lahiriah. Sekarang tentang tidak disunat secara lahiriah. Efesus 2. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Silakan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah Daud. Tadi pelanggaran bangsa kafir ya. Sekarang tentang tidak disunat secara lahiriah. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. 11 sampai 12. Silakan. Karena itu ingatlah Ya. bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Bangsa kafir terus yang disebut orang-orang tak bersunat ya. oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, Yahudi terus. yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Perhatikan rangkaian berikutnya dari sunat, tentang sunat. Terus ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, Nah itu, tanpa Kristus satu, tidak termasuk warga Israel, tidak termasuk kewargaan Israel dua, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tiga, tanpa pengharapan, empat. dan tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Bangsa kafir disebut juga bangsa yang tidak bersunat. Maksudnya adalah satu, tanpa Kristus. Dua, tidak termasuk kewargaan Israel. Tiga, tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Empat, tanpa pengharapan. Lima, tanpa Allah di dalam dunia ini. Itulah maksud daripada kehidupan bangsa kafir yang tidak bersunat. Ya, maksudnya satu, tanpa Kristus. Dua, tidak termasuk keluarga Israel. Tiga, tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Empat, tanpa pengharapan. Lima, tanpa Allah di dalam dunia. Amin. Dengan demikian menunjukkan bahwa keberadaan bangsa kafir itu begitu jauh dari Allah. Keadaan lima hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa kafir yang tidak bersunat ini menunjukkan bahwa bangsa kafir itu begitu jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Mazmur 10 ayat 2 sampai 4. Mazmur 10 ayat 2 sampai 4. Mazmur 10 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena contoh orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, Ya. dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Puji Tuhan. Perhatikan, Allah tidak akan menuntut. Kalimat yang kedua, tidak ada Allah. Kalimat yang pertama, Allah tidak akan menuntut. Kemudian kalimat yang kedua, tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran dari orang-orang fasik. Amin, saudaraku. Berarti menunjukkan bahwa orang fasik ini begitu jauh keberadaan mereka dari Allah. Itulah bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat. Keberadaannya begitu jauh dari Tuhan. Nah, praktek sehari-hari. Praktek sehari-hari kehidupannya jauh dari Tuhan. Tadi bangsa kafir yang tidak bersunat menunjukkan keberadaan mereka jauh dari Tuhan. Praktek sehari-hari. Strip pertama, congkak. Sekarang
Praktek sehari-hari. Istri pertama congkak. Prakteknya giat memburu orang yang tertindas. Praktek sehari-hari, istri pertama congkak. Prakteknya giat memburu orang yang tertindas. Giat memburu orang yang tertindas. Artinya memanfaatkan orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang memikul salib. Memanfaatkan kerendahan dari anak-anak Tuhan yang sedang memikul salib. Tidak sedikit orang fasik memanfaatkan kebaikan dan kemurahan dari anak-anak Tuhan yang sedang memikul salib. Itu yang disebut dengan kesempatan dalam kesempitan. Tetapi kita tidak boleh seperti itu. Amin. Tidak boleh kesempatan dalam kesempitan. Itu harus dipahami dengan baik. Step yang kedua, memuji-muji keinginan hatinya. Step yang kedua, memuji-muji keinginan hatinya. Perlu untuk diketahui, orang yang senantiasa memuji-muji keinginan hatinya jauh dari untuk memuji-muji keinginan hati Tuhan. Jauh dari untuk memuji-muji keinginan hati Tuhan. Amin, saudara. Strip yang ketiga, loba atau serakah atau cinta uang. Loba sama dengan serakah, sama dengan cinta uang. Prakteknya mengutuki dan menista Tuhan. Mengutuki dan menista Tuhan. Artinya tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Orang kalau seseorang cinta uang, orang semacam ini pasti mengutuki dan menista Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah bergantung kepada Tuhan selain bergantung kepada uang saja. Nah, itulah keberadaan dari bangsa kafir yang tidak bersunat dengan 5 ketentuan dalam hukum Taurat tadi. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Sangat jauh dari Tuhan. Sangat jauh dari Tuhan. Haleluya. Nah, kiranya 2 perkara ini, yaitu pelanggaran bangsa kafir, kemudian tidak disunat secara lahiriah, tidak menimpa kehidupan kita secara rohani. Amin, saudaraku. Tidak menimpa kehidupan kita secara rohani. Nah, oleh sebab itu, marilah kita ikuti jalan keluarnya. Kita kembali membaca Kolose pasal 2 ayat 13 bagian B. Tapi tidak mengapa kita baca ayat 13 secara keseluruhan. Namun untuk melihat jalan keluarnya, kita fokus memperhatikan bagian B. Silakan. Kolose pasal 2 ayat 13 bagian B, baca seluruh ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran, mati oleh pelanggaran, mati oleh karena dosa, upah dosa adalah maut terus. Dan oleh karena tidak disunat secara Kemudian lahiriah, mati oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Jadi mati karena pelanggaran, mati karena tidak disunat secara lahiriah. Tadi sudah dijelaskan kedua-duanya di atas. Amin, saudaraku. Sekarang jalan keluarnya. Bagian B, perhatikan. telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekarang yang dahulu mati karena pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Terus Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Puji Tuhan. Perhatikan bagian B. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Ia, dalam kurung Allah, mengampuni segala pelanggaran kita. Pertanyaannya, kapan Allah mengampuni segala pelanggaran kita? Pertanyaannya, kapan Allah mengampuni segala pelanggaran kita?
Mari kita berusaha untuk memperoleh jawabannya. Amin, saudaraku. Kolose 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, Kolose 2 ayat 14. dengan menghapuskan surat hutang Ya. yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Terus, Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Dan itu ditiadakannya, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Pendeknya, hutang dosa dihapuskan di atas kayu salib. Antara lain dosa karena pelanggaran dan dosa karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dibakukan, dihapuskan. Hutang dosa kedua, hutang dosa itu telah dihapuskan, dibakukan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan melihat pengampunan terhadap dosa karena pelanggaran. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Kaya dengan rahmat, terus oleh karena kasih-Nya yang besar, kasih-Nya besar, kaya dalam rahmat, dengan rahmat, kasih-Nya yang besar, terus yang dilimpahkannya kepada kita, limpah kepada kita, terus telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. ya, oleh karena rahmat, kasih karunia yang dilimpahkannya, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, terus Sekalipun kita telah mati Ya. oleh kesalahan-kesalahan kita, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. terus Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di puji surga. Tuhan. Oleh karena kasih, oleh karena rahmat, dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Jadi oleh karena rahmatnya yang kekayaan rahmatnya, Allah yang kaya dengan rahmat, dan oleh karena kasih-Nya yang besar limpah kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di masa dulu, di tempo dulu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus telah mati supaya apa? Dosa dimatikan oleh kematiannya, sehingga Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Dia kaya dengan rahmat, limpah kasih karunia dinyatakan bagi kita. Jadi dia menghidupkan kita kembali. Sekalipun dulu mati karena pelanggaran, tetapi Yesus telah mati untuk kita, untuk pelanggaran kita. Selanjutnya Allah menghidupkan kita, membangkitkan kita bersama-sama dengan anaknya yang tunggal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Allah memberi tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Bukan hanya dihidupkan bersama dengan Kristus anaknya yang terkasih, tetapi Allah memberi tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Allah memberi tempat kepada kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Puji Tuhan. Sungguh kayalah rahmat Allah dan limpah kasih karunia-Nya atas kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
ayat 7 sampai 9. Supaya pada masa yang akan datang, Ya, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya Dia menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya terus. yang melimpah-limpah Ya, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Yesus baik, Allah baik, dan kebaikannya dinyatakan di dalam Kristus Yesus, anaknya yang kekasih, anaknya yang tunggal. Allah itu baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Terus Itu bukan hasil usahamu, sampai 9 terus. tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, itulah kasih karunia. Terus, Itu bukan hasil pekerjaanmu. ya, Jangan ada orang yang memegahkan diri. puji Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya, kita diselamatkan oleh iman atau kebenaran karena iman, bukan lagi kebenaran oleh karena hasil usaha, bukan lagi kebenaran karena perbuatan kita. Inilah kasih karunia Allah limpah atas kita. Kita dibenarkan bukan karena hasil usaha, bukan karena jerih payah, tetapi kita dibenarkan oleh kebenaran iman. Amin, saudaraku. Dengan demikian limpah dengan demikian kasih karunia-Nya dan kekayaan rahmat-Nya limpah atas kita. Puji Tuhan. Haleluya. Beda dengan mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Mereka dibenarkan oleh karena hasil usaha. Kalau sekarang ini kita dibenarkan oleh kebenaran iman, dibenarkan oleh darah salib, bukan lagi karena perbuatan kita, tapi dibenarkan oleh darah salib. Itu kebenaran iman. Nah, kebenaran iman ini merupakan kekayaan rahmat dan kelimpahan kasih karunia Allah bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi oleh sebab itu, jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Jangan ada yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih suci dari orang lain. Jangan ada di antara kita yang merasa diri pantas dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya Tuhan melayakkan oleh darah salibnya. Itu kasih karunia. Itulah kebenaran karena iman, bukan lagi kebenaran karena hasil usaha. Dengan demikian nyatalah kasih karunia Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang pengampunan terhadap dosa karena tidak disunat secara lahiriah. Pengampunan terhadap dosa karena tidak disunat secara lahiriah. Ini menunjuk kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Efesus 2, boleh dibaca kembali Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu ingatlah, Ya. bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, Terus yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 11 sampai ayat 12 ini penekanannya adalah bahwa kita harus sadar bahwasanya kita dahulu jauh dari Allah. Artinya kita ini bangsa kafir. Kafir yang masih jauh dari Tuhan. Itu penekanan dari ayat 11 dan ayat 12. Kita menyadari bahwa kita ini bangsa kafir yang kehidupan kita betul-betul jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Coba ulangi ayat 11. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, sudah jelas kita ini kafir yang kafir, bahwa kehidupan kita itu betul-betul jauh dari Tuhan. Terus yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, tidak sesuai dengan perintah dan ketentuan hukum Taurat. Terus yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jauh. Kemudian dijelaskan
jarak jauhnya di ayat 12 terus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Nah, makin terlihat. Terus Tidak termasuk keluarga bangsa kafir yang tidak bersunat maksudnya tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel. Terus dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. iya, terus Tanpa pengharapan. tanpa harapan. Dan tanpa Allah di Iya. dalam dunia. Iya. Intinya bangsa kafir yang tidak bersunat jauh dari Tuhan. Intinya akan berujung kepada kebinasaan, begitu saja. Ya, amin saudaraku. Amin. Itu sebetulnya. Tetapi marilah kita perhatikan pada ayat 13. Ayat berikutnya. Terus Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. di dalam Kristus Yesus. Terus Kamu yang dahulu jauh Ya. sudah menjadi dekat oleh Ya. darah Kristus. tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat secara lahiriah, disebut dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah salib Kristus. Amin saudaraku. Oleh darah salib Kristus. Ini kemurahan bagi bangsa kafir yang tidak bersunat secara lahiriah, yang seharusnya binasa. Keberadaannya begitu jauh, tetapi sekarang yang jauh sudah menjadi dekat. Semuanya oleh darah salib Kristus. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecakapan, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya harta kekayaan dan pendidikan yang tinggi. Tetapi bangsa kafir yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah salib Kristus. Oleh karena korban Kristus. Bukan karena pengorbanan manusia. Bukan karena pengorbanan siapapun. Jadi jangan kita bermega atas pengorbanan masing-masing. Apapun yang sudah kita korbankan, jangan punya pemikiran seperti itu lagi, ya. Amin saudaraku. Ingat, kita ini bangsa kafir loh, bangsa yang tidak bersunat. Maksudnya tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia, jauh dari Tuhan. Intinya begitu. Tetapi kalau akhirnya yang jauh menjadi dekat, dan kita mendekat bukan karena sunat lahiriah, itu karena darah salib. Amin saudaraku. Karena darah salib. Ayat 14 sampai 15. Karena dialah damai sejahtera kita, Ya. yang telah mempersatukan kedua pihak, Ya. dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, Ya. yaitu perseteruan. Tembok pemisah yaitu perseteruan. Tidak ada lagi perseteruan. Terus Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengan matinya Yesus sebagai manusia, terus ia telah membatalkan hukum Taurat ia telah membatalkan hukum Taurat, terus dengan segala perintah dan dengan ketentuannya. segala perintah dan ketentuannya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan dari hukum Taurat itu. Kalau perintah dan ketentuan dari hukum Taurat, saudaraku, harus Israel, Yahudi asli, harus disunat. Tetapi di sini kita perhatikan, saudaraku, dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dahulu jauh karena tidak disunat secara lahiriah. Yesus dan salibnya telah membatalkan ketentuan dan perintah itu, sehingga kita bisa menjadi dekat dengan Dia. Yang jauh menjadi dekat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau perintah dan ketentuan menurut hukum Taurat harus menjadi Yahudi lahiriah, kemudian harus disunat. Kalau perintah dan ketentuan ini terus dipegang, maka bangsa kafir, bangsa yang tetap jauh dari Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan matinya Yesus sebagai manusia di atas kayu salib, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi sekalipun kita tidak bersunat secara lahiriah, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat
oleh darah salib dan kematiannya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kemurahan Tuhan besar atas kita. Ayo belajar menghargainya. Amin, saudaraku. Kolose pasal 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah Ya. dan penguasa-penguasa Ya. dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan matinya Yesus, ia telah memberi kemenangan terhadap dosa, pelanggaran, dan dosa karena tidak disunat secara lahiriah. Ia telah menginjak kepala ular dengan tumitnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang setan tidak dapat berbuat apa-apa lagi oleh karena darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, Ya, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. puji Tuhan. Oleh karena kemurahan dan limpah kasih karunia-Nya, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Selanjutnya kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang tunggal, anaknya yang kekasih. Semua karena rahmat dan kasih karunia yang limpah atas kita sekaliannya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.